Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dapa Muhammad Sidki dengan NIM D100210099 dan teman saya. Saya Wahyu Gali Kurniawan dengan NIM D1210098. Dan saya Aksa Fando Fatum Kitraf dengan NIM D100210101. Saya Julianto Rekardan dengan NIM D100-210-102. Saya Febri Dianwati dengan NIM D100-210-114. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai tugas kelompok mata kuliah struktur, balok, kolom, dan fondasi. Langsung saja yang pertama. Soal yang pertama, buatlah diagram interaksi kolom 1%, 2%, 3%, 4%, dan 5% untuk kolom sesuai soal pada tabel berikut. Pada kelompok kami memiliki tipe soal yang pertama, dimensi kolom dengan 550 mm. Yang kedua, FC dengan 29 MPa. Yang ketiga, FY dengan 400 MPa. Yang keempat, DS 60 mm. Yang kelima, ada diameter dengan ukuran 25 mm. Selanjutnya, jawaban berdasarkan perhitungan Excel. Contoh perhitungan 1%. Memasukkan data-data berdasarkan soal, kemudian menghitung besaran yang diperlukan dalam perencanaan kolom. Selanjutnya, perhitungan penampang kolom pada kondisi beban sentris. Yang pertama, tinjauan beban sentris. P kali P0 sama dengan 5.584,838 kilonewton. Selanjutnya ada Q0 dengan hasil 0,637. Selanjutnya ada P kali PN kali max, hasilnya 4.467. Selanjutnya ada Qmax sama dengan 0,509. Selanjutnya, tinjauan beton tekan menentukan terjadi jika C lebih besar dari CB. CB dengan hasil 294 mm persegi, diambil C sama dengan 350 lebih besar dari CB. Hasil A sama dengan 297,500 mm, epsilon 1 sama dengan 0,012 kurang dari epsilon Y. F1 sama dengan 0,240 kilonewton per milimeter persegi. Epsilon 2 aksen sama dengan 0,0025 lebih besar epsilon Y, sehingga F2 aksen sama dengan Fy sama dengan 0,400 kilonewton milimeter. Selanjutnya, ada tinjauan pada kondisi seimbang CB sama dengan 294 mm. Tinjauan pada keadaan seimbang atau balance terjadi PS nilai C sama dengan CB. Nilai AB sama dengan 250 mm, epsilon 1 sama dengan 0,0020 sama dengan EY, F1 sama dengan FY sama dengan 0,400, epsilon 2 aksen sama dengan 0,002388 lebih besar epsilon Y. F2 aksen sama dengan Fy sama dengan 0,400 kilonewton per milimeter kubik per milimeter persegi. Di sini terdapat tabel dengan ketentuan gaya, lengan ke pusat, momen. PNB menghasilkan 2.202,213 kilonewton. PMNB sama dengan 49.953,9 kilonewton. B menghasilkan 0,251, RB menghasilkan 0,13. Selanjutnya akan dilanjutkan sama teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Java.
Berikutnya ada tinjauan tulangan tarik menentukan C lebih kurang dari CB. Pada poin keempat, keadaan tulangan tarik menentukan terjadi C kurang dari CB, diambil nilai C sebesar 160 mm, sehingga nilai A-nya didapatkan sebesar 136 mm. Kemudian epsilon 1 didapatkan sebesar 0,006, dari mana lebih besar dari epsilon Y. Kemudian F1 disama dengan FY, yaitu sebesar 0,400 kilonewton per milimeter persegi. Kemudian epsilon 2 aksen didapatkan sebesar 0,002 dan lebih besar daripada epsilon Y. F2 aksen sama dengan FY disamakan seperti F1 tadi, didapatkan sebesar 0,400 kilonewton per milimeter persegi. Pada tabel tertera gaya P1 didapatkan sebesar minus 605. Kemudian CC didapatkan 1843,820. Kemudian ada C2 sebesar 605. Dengan dijumlahkan PN menjadi 1843,820. Kemudian pada tabel lengan ke pusat milimeter, Z1 sebesar minus 215. Kemudian CC sebesar 207. Dan C2 aksen sebesar 215. Pada tabel momen kilonewton per milimeter, dikatakan perkalian antara gaya dengan lengan ke pusat. Untuk momen pertama didapatkan 130.075. Kemudian momen kedua 381.670,740. Kemudian yang momen ketiga 130.075. Kemudian jumlah dari MN tersebut adalah 641.820.740. Kemudian theta PN didapatkan sebesar 1.198,403 kilonewton. Kemudian theta MN sebesar 400.183,481 kilonewton. Kemudian didapatkan nilai G sebesar 0,137 dan nilai R sebesar 0,086. Kemudian setelah dianggap lainnya, malahan muatan lentur pas saja pada nilai PU theta. PU theta sebesar 877.250 Newton. Dijadikan ke kilonewton menjadikan 877,250. Kemudian ada PU theta sebesar 2.202,213 km. Dipilih yang paling kecil, yaitu PU theta sebesar 87,250 km. Jadi Q theta sebesar 0,1. Kemudian ada tinjauan keadaan beban P sama dengan 0. Pada poin kelima, tinjauan keadaan beban P sama dengan 0. P sama dengan 11,156. Kemudian nilai Q sama dengan 3.413,793. Kemudian nilai A 48,327. F aksen 2 sama dengan minus 33,186 PA. Karena F aksen 2 kurang dari 0, maka dipakai 0,00 untuk MNS-nya. Kemudian untuk nilai MN didapatkan sebesar 30521, 3161,911 Newton per milimeter. Kemudian untuk nilai efisiensinya sebesar 0,65, maka nilai MN-nya didapatkan sebesar 198,388,55. Kemudian didapatkan nilai R sebesar 0,041. Kemudian ada nilai efisiensi sebesar 0,9, maka nilai MN-nya sebesar 274,691,86 kilonewton milimeter. Didapatkan nilai R sebesar 0,057. Oke, untuk kesimpulannya, dengan contohkan diagram interaksi kolom 2% sampai 9% dilakukan dengan cara yang sama, hanya untuk memperhatikan nilai P2, yaitu perkalian pada AST, dikalikan sesuai dengan persen yang diinginkan. Dan pada hasil di poin 5 tadi, pada F aksen 2, jika F aksen 2-nya lebih besar daripada 0, diperhatikan untuk perhitungan rumus untuk MNS. Kemudian ada diagram interaksi kolom 1% dan 0% pada slide berikut. Untuk hasil dari perhitungan
rasio tulangan 1% hingga 5% sudah tertera di tabel. Kemudian kita membuat diagram interaksi kolom yang sudah tertera pada slide, yaitu untuk nilai X-nya. Nilai X-nya adalah nilai R, di mana theta kali N dibagi dengan F aksen C dikali B kali H kuadrat. Kemudian untuk nilai Y-nya sama dengan theta kali PN dibagi dengan F aksen C dikali B kali H. Kemudian didapatkan nilai Q balance sebesar 0,251 dan Q theta sebesar 0,100. Berikutnya kita akan masuk ke soal nomor 2. Oke, untuk soal nomor 2 adalah diagram interaksi dari kolom berikut. Sesuai dengan tabel soal, ulangan menyebar merata pada kolom. Jika tidak simetris, silahkan pilih salah satu sumbu yang terbesar. Cek apakah bukan PU dan FI yang terjadi masih dapat ditahan oleh kolom. Bandingkan hasil diagram interaksi saudara dengan aplikasi PCA kolom atau SB kolom atau lainnya. Pada soal 2, untuk kelompok kami diterapkan dimensi kolom sebesar 550 mm persegi, F aksensinya sebesar 29 MPa, FG-nya 400 MPa, untuk nilai DS-nya 60 mm, untuk nilai B diameternya untuk 25 mm, dan M-nya 16. Kemudian lanjut, jawaban berdasarkan perhitungan Excel, memasukkan data-data berdasarkan soal, kemudian mencari menghitung besaran yang diperlukan dalam perencanaan kolom. Berikut adalah hasil Excel dalam input data kolom. Untuk dimensi kolom, lebar dan tingginya itu sama 550 mm. Kemudian tekan butonnya, efisiensinya 29 MPa. Tebal bruto selimut beton atau DS-nya 60 mm. Untuk diameter tulangannya bisa 25 mm. Kemudian ada nilai modulus elastisitasnya 207 MPa, faktor distribusi tegangan atau kita satunya 0,5 karena efisiensinya lebih kurang dari sama dengan 30 MPa. Kemudian luas tulangan A1 sama dengan A2 7.853,982 mm persegi dan luas tulangan total 3.936,991 mm persegi. Untuk regangan tarik baja, tulangan waktu leleh atau EY besar 0,002. Kemudian jarak antar tulangan atau D 490 mm. Mungkin cukup dari saya. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Terima kasih. Tinjauan pada kondisi seimbang atau CB sama dengan 294 mm. Itu ada kondisi seimbang atau balance C sama dengan CB dengan hasil 294 mm. Kemudian ada AB dengan hasil 250 mm. Ada epsilon 1 0,002. Kemudian ada F1 sama dengan FY 0,4 kilonewton milimeter kuadrat. Epsilon aksen 2 0,796. Epsilon aksen 2 lebih besar dari EY, tulangan sudah leleh, sehingga F aksen 2 sama dengan FY dengan hasil 0,4 kilonewton meter kuadrat. Hasil gaya minus T1 dengan hasil minus 1570,796 dan CC 3388,019, C2 1570,796, PNB 3388,019, PPNB 2202,213. Kemudian ada lengan minus T1 ada minus 215, lengan CC ada 150,050, lengan C2 215, lengan PNB itu ada MNB, terus lengan PNB ada PMNB. Kemudian ada hasil momen itu minus T1 dengan hasil T 337721. Ada
momen CC 508372,28, momen C2 337721,21, momen PNB ada 118381,4,7. Kemudian terakhir ada momen PNB 769479,561. Next, lanjut ada tinjau. Tinjauan keadaan beban P sama dengan 0. Itu ada dihitung seperti karena luas tulangan tarik dan tekan sama A1 sama dengan A2, maka tulangan tekan pasti belum leleh. Dengan hasil P sama dengan 28,96, Q 8863,42, A 69,53 mm, F aksen 2 109,9. Karena F aksen 2 lebih kecil dari 0, maka dipakai F aksen 2 sama dengan 0. Dan MNX sama dengan 0. MNC ada hasilnya itu 42915962,5. MNX sama dengan 0. MN 42915962,5. Pi sama dengan 0,65. MNP dengan hasil 27895,3,7. R ada 0,05. Pi sama dengan Pi 0,9. MNP dengan hasil 38624,3,6 dan R 0,08. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota yang lainnya. Oke, kemudian untuk pembuatan diagram interaksi kolom itu pertama-tama kita rekap dulu untuk nilai nominal dan nilai kuadrisennya, yaitu mulai dari nilai dari beban sentris P0, kemudian beban sentris, kuat tekan beton menentukan, kondisi balance, dan kuat tarik menentukan, dan pada beban PN sama dengan 0. Itu kita rekap, kemudian kita dari soal itu nilai PU-nya itu yaitu sebesar 1000, sedangkan nilai MU-nya yaitu sebesar 500. Nah, kemudian dibuat dengan grafik, itu seperti yang tersaji pada PPT ini ya teman-teman, itu ada yang garis dari kuat nominal, terus kemudian yang garis putus-putus orange itu merupakan hasil dari kuat desain, dan itu ada PU-nya itu dari hasil pengeplotan nilai PU sama dengan 1000 dan MU sama dengan 500. Next. Next. Oke, kemudian untuk pembuatan diagram interaksi kolom dan aplikasi PCA kolom. Nah, di sini kita bandingkan hasil yang kita peroleh dari Excel dan cara pembuatannya di aplikasi PCA kolom. Nah, untuk diagramnya sendiri itu pertama-tama kita input dulu datanya, kemudian kita sesuaikan dengan seperti yang data-data yang kita peroleh. Nah, itu dihasilkan diagram seperti ini dari aplikasi PCA kolomnya. Next. Oke, kemudian lanjut ke soal nomor. Gambarkanlah tulangan berdasarkan soal nomor 2 dan lengkap sesuai dengan kaidah gambar kerja di lapangan. Dan diketahui nilai B-nya yaitu sama dengan 550, nilai hanya sama dengan 550 juga, nilai modulus elastisitasnya yaitu sebesar 200.000, nilai efisiensinya yaitu sebesar 29, dan efisiensinya sebesar 400. Kemudian nilai epsilonnya yaitu sebesar 0,02, nilai D-nya yaitu sebesar 490, kemudian nilai DS-nya 60, dan nilai D-nya 25. Oke, kemudian buat slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah penentuan dimensi kolom jika PU sama dengan 1000 dan MU sama dengan 500 kN dan dapatkan D sebesar 0,11399,259 dan nilai RD sebesar 0,1103629,628. Selanjutnya, setelah dibuat dalam grafik,
didapatkan nilai D dan RD pada titik T yaitu berada di antara 1% dan 2%. Yang berarti adalah dimensi kolom 550/550 adalah mencukupi. Selanjutnya mencari nilai PT. Jarak P4 ke titik T1 adalah 3 dan jarak P4 ke P5 adalah 7 dan diperoleh rasio tulangan yaitu PT sama dengan 2,43% atau dibagi menjadi 2%. Kemudian dicari nilai ASTU yaitu dengan PT dikali B dikali H yaitu dapatkan nilai 7.346,42851 mm persegi. Setelah itu merencanakan gambar penulangan dengan jumlah tulangan total yaitu 16D25. Apabila nilai AST lebih dari ASTU maka sudah sesuai dengan ketentuan. Jarak antar tulangan DI D1 sama dengan 5 dikali X yaitu 86 plus DS sama dengan 490. Kemudian D2 sama dengan 4 dikali X plus DS sama dengan 404. Kemudian D3 sama dengan 3 plus 3 dikali X plus DS sama dengan 308. Kemudian D4 2 kali X plus DS sama dengan 232. Kemudian D5 sama dengan X plus DS sama dengan 146. D6 sama dengan DS yaitu 60. Kemudian selanjutnya didapatkan gambar penulangan yaitu dimensi panjang dan lebar yaitu 550 mm. Kemudian jumlah baut yaitu 16 dan diameter baut yaitu 25. Sekian desain dari soal nomor 3. Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.